seorang detektif dan ini kelanjutannya dari video semalam. Rasa di mana ia mengatakan bahwa Jack berkata mereka pernah tidur bareng dan mereka berpacaran. Akan tetapi, di sini Jack juga berkata kepada pengacara itu, detektif itu, bahwa Jack hanya ingin putus dengan Anna baik-baik saja. Maka dari itu ia menghampiri Anna ke apartemennya. Maka dari itulah si detektif menanyakan hal itu kepada si Anna, apakah itu benar? Di sini Anna pun berkata, tidak. Jack itu berbohong loh. Dia bukan pacarku sama sekali. Dia itu berbohong dan tidak ada satu kata pun yang jujur dari si Jack. Di sini detektif itu pun percaya kepada si Anna bahwa Jack memang adalah seorang pembohong, bukan seseorang yang mengatakan sesuatu itu dengan benar. Scene pun berpindah ke pengadilan. Dan di sini pengacara si Jack pun kalah dan Jack dijatuhi hukuman. Ya, pengacara ini terus berusaha membela si Jack awalnya itu. Akan tetapi gue bingung sekali dengan pengacara itu. Dia tahu Jack yang salah tapi pengacara itu mau aja jadi pengacaranya. Ya mungkin karena duit juga ya. Makanya dia mau. Padahal tuh kalau kalau kalah apa dapat duit dia. Aduh. Di sini Anna pun pergi ke toilet dan mual-mual. Di situ ia pun ditelepon oleh seorang dokter dan ternyata sewaktu ia pergi mengecek ke dokter itu, oh ternyata dia hamil. Sesampainya di rumah ia pun memberitahu si Gray. Akan tetapi di sini Gray marah besar karena mereka juga belum siap untuk mempunyai anak. Mereka pun berdebat dan masing-masing pergi sendiri-sendiri. Di mana Anna pergi tiduran sedangkan si Gray pergi menemui Nyonya Robinson, yaitu Elena Lincoln. Sedangkan si Anna menunggu si Gray di rumah. Tak lama kemudian tiba-tiba ia pulang dengan keadaan mabuk sekali. Di situ Anna pun membawanya ke kamar. Di sini tiba-tiba saja ada pesan dari Elena dan itu muncul di HP-nya Gray. Disitulah Anna membaca pesan itu. Di situ Anna pun pergi ke meja kantornya dan mengambil kunci kamar mainnya Gray. Kemudian tidur di kamar itu. Keesokan paginya, Gray sadar dan mencari Anna, akan tetapi ia tidak menemukan Anna hingga ia menyuruh semua orang-orangnya untuk mencari Anna. Akan tetapi dengan santainya Anna tiba-tiba muncul dan langsung menuju ke kamar mandi. Juga mencuekin si Gray dan situasi di sekeliling. Sewaktu ia ingin berpakaian, mereka pun berdebat tentang Elena. Iya, gua cuma tampilkan foto aja ya, soalnya ini nampak semua juga. Kalau gua tayangin nanti kena copyright, bukan kena copyright aja sih, kena peringatan, nanti video gua diblokir lagi. Oke, jadi di sini mereka sedikit berdebat tentang Elena. Untuk lengkapnya ya nonton sendiri ya kan, pastinya. Karena ini cuma rangkuman film, jadi gak bakal full amat gua jelaskannya. Intinya Anna berkata, jika kau memilih si Anna atau mantan dari masa lalumu, berarti pernikahan ini tidak ada artinya lagi, tidak ada apa-apa lagi. Ia pun langsung pergi ke kantor untuk bekerja. Sewaktu di kantor, ia menerima telepon dari Mia. Ternyata itu adalah Jack yang menjawab telepon itu. Di mana di sini Anna terkejut karena Jack bisa bebas. Di situ Jack pun berkata ada yang menjaminnya kalau gak salah ya. Di sini Jack pun menelepon Anna untuk meminta uang tebusan 5 juta rupiah. 5 juta rupiah bah. 5 juta dolar Amerika Serikat. Dikarenakan kehidupannya sudah hancur dibikin si Gray dan Anna, jadi ia pun meminta uang supaya kehidupannya bisa kembali lebih baik lagi. Di situ ia juga berkata, seharusnya aku bisa menjadi Gray, cuman mereka salah memilih. Kok gitu ya kan? Kayak mana dia bisa kayak Gray gitu? Inilah yang jadi pertanyaannya. Di sini Anna pun pulang ke rumah untuk mengambil tas. Kemudian pergi ke bank menggunakan Audi RA dan menarik uang 5 juta dolarnya. Di situ ia pun menelepon Gray dikarenakan butuh izin Gray untuk mengambil uangnya di bank. Ya karena itu uang Gray kan. Di sini Gray pun ingin menuju ke tempat si Anna berada, akan tetapi Anna ditelepon si Jack dan diminta untuk menaiki mobil Dodge biru yang dimana itu akan mengantarnya ke tempat Mia dan Jack berada. Dimana supirnya itu adalah si Liz. Liz itu kalau kalian nggak tahu itu adalah teman kantornya si Anna. Dan waktu itu dia mempromosikan Anna jabatan itu kalau nggak salah waktu itu. Bukan dia yang mempromosikan sih, dia yang memberitahu Anna bahwa dia
dia naik jabatan. Ya, itu udah si Liz. Di sisi lain, Gray mengikuti sinyalnya Anna dan menuju ke sana bersama polisi. Iya. Jadi mobilnya yang Anna tumpangi itu sudah diikuti oleh si Gray karena Anna kuasa sudah dipasang oleh alat pendeteksi pelacak oleh si Gray ya. Soalnya Gray ini kan orangnya kayak takut kali untuk kehilangan sesuatu. Jadi mungkin dia memasang alat detektor ke Anna entah di mana itu supaya ia bisa mengetahui di mana lokasi Anna ketika Anna hilang atau pergi dari sana. Ya itu menurut gua ya. Di sisi lain, Anna telah sampai di sana dan di sini Jack pun menampar Anna dan menendang Anna. Karena Anna sudah kesal dan Liz telah menahan si Jack. Kesempatan itulah yang dimanfaatkan si Anna untuk menembak si Jack. Ia pun berhasil menembak si Jack tepat di kakinya. Tak lama kemudian Gray pun datang dan polisi juga berdatangan di mana mereka semua diamankan. Anna pun dibawa ke rumah sakit. Singkat cerita, Anna pun sudah sadar dan ia baik-baik saja. Begitu juga dengan bayi yang di dalam kandungannya dan juga si Mia. Ya, Mia ini gue baru tahu setelah gue selesai nonton film ini. Yang main Mia ini adalah Rita Ora, gue baru tahu. Rita Ora tuh penyanyi ya. Di sini Gray pun mau bayi itu dan mereka bersama kembali. Dan itu membuat si Anna sangat senang bahwasannya. Kenapa? Karena waktu di awal itu Gray tidak mau bayi itu. Dan sangat stres dan marah akan bayi itu. Di sini Gray pun telah sadar dan ingin mempunyai bayi itu dan kembali bersatu menjadi satu keluarga yang utuh dan bahagia. Ia juga ingin memulai kehidupan mereka kembali. Setelah sehat, mereka pun pulang ke rumah dan melihat foto-fotonya Jack juga si Gray yang dulu ternyata mereka satu panti. Ya, ini merupakan jawaban dari pertanyaan tadi kenapa Jack berkata bahwa ia seharusnya bisa menjadi si Gray. Dulu satu panti. Jadi di sini waktu mereka satu panti ada keluarga si Dr. Grace yang datang ke panti itu dan mengadopsi si Gray. Itulah kenapa si Jack kesal dan mempunyai dendam tersendiri dengan si Gray karena di masa lalu ia tidak diadopsi oleh keluarga Dr. Grace dan malah Gray yang diadopsi. Itulah yang membuat ia kesal dan mempunyai dendam sampai saat ini juga. Ya, efek gitulah ya. Namanya Gray juga kaya, jadi ia pun iri dengan kehidupannya Gray. Aduh, singkat cerita mereka pun pergi ke kuburan dan menaruh bunga di makam Ella. Ella nih siapa lagi? Aduh, udahlah, selesaikan aja film ini ya. Ya, film ini pun menunjukkan kembali seluruh full filmnya dari pertama kali mereka kenal, dekat, lamaran, keromantisan mereka. Semuanya ditunjukkan satu persatu, cuman gak sedetail yang kita bahas selama berapa jam ini ya? 1 jam lebih ya kalau ditotalkan semua videonya yang diupload di YouTube itu ya kan. Nah, itu lah, segitulah. Anna pun mengirim pesan ke Gray bahwa ia telah siap untuk bermain. Ya tahu lah ya bermain apa. Karena Anna kan canggih ya kan, canggih. Jadi dia pun ingin bermain. Dan film pun langsung tamat begitu saja tanpa memperlihatkan adegan pengecoran. Sungguh film yang sangat menakjub, menakjubkan, amazing, seru. Apalagi di akhir dipasang dan diputar dengan lagu Love Me Like You Do. Dan itu keren banget cuy, sumpah. Bagi yang mau nonton sendiri boleh, tapi kalau gak mau juga gak apa-apa. Karena komen ini cukup lengkap ya, scene per scene gua rangkum. Bukan hanya tentang, oh ini inti ceritanya gini. Tidak. Karena scene per scene tuh gua rangkum total. Oke. Jadi inti dari film ini adalah seorang pria yang memiliki masa lalu yang kelam, yang membuatnya menjadi seorang pria yang cukup sadis dan memiliki trauma akan masa lalunya. Meski ia kaya raya, tapi ia memiliki masa lalu yang kelam dan sifat yang sangat buruk dikarenakan masa lalu yang ditimbulkan. Di mana di masa lalunya ia diajarin cara melakukan pengecoran oleh si Elena Lincoln. Kalau yang belum tahu itu kalian bisa tonton di video sebelumnya di 50 Shades of Darker, itu udah dibahas Anna dengan si Elena dan Gray juga ibunya Gray waktu itu. Kalian bisa tonton sendiri, nanti linknya gue taruh di atas. Oke, jadi karena itu ia pun menjadi trauma dan ia menjadi pribadi yang sangat sensitif dan juga dominan.
Sampai ia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Anna. Dan ya, wanita itulah yang mengubah dia sejak pandangan pertama awal aku berjumpa. Ya. Jadi ia pun mulai berubah semenjak bertemu dengan Anna dan terus mengikuti Anna hingga mereka dekat, berpacaran, melakukan pengencerotan. Baru berpisah, baru balik lagi, habis itu lamaran, habis itu nikah. Kenapa seperti itu? Dikarenakan Anna adalah satu-satu wanita yang Grey inginkan dan Grey tidak mau melepaskan Anna karena tanpa si Anna Grey bakal tersesat tanpa jalan. Jadilah si Grey yang sekarang dan menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya karena diubah oleh si Anna. Oke, jadi film ini memang sangat menarik untuk dibahas, sangat-sangat menarik. Oke, sekian dulu karena udah terlalu panjang, jadi nanti kita akan bahas film lain di channel ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih telah melakukan hal itu dan paling penting, subscribe dan nyalakan loncengnya karena akan ada video menarik lainnya dari channel terkece ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.